Informasi lain, Saudara, usai pra-peradilan ditolak, tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Sekaligus influencer, Richard Lee kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Lee berjanji akan memberikan keterangan yang sejujurnya kepada penyidik Polda Metro Jaya mengenai produk kecantikan yang dijual. Richard Lee mengaku semua produknya sudah berizin sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna. Polisi juga telah menerbitkan surat pencegahan dan penangkalan atau cekal kepada Richard Lee. Palembang kemarin banyak dikatoin. Usai pra-peradilan ditolak, tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan, sekaligus influencer Richard Lee kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Richard Lee mengaku semua produk kecantikan yang dijual kepada konsumen sudah sesuai prosedur. Richard pun mengaku sedih dan menyayangkan kasus ini menjerat rekan sesama dokter yakni Amira Farahnas alias Doktif yang sama-sama menjual produk kecantikan, namun kini keduanya justru menjadi tersangka dengan pasal berbeda. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur saya sedih dan malu akan hal itu. Bang Richard. Tersangka Richard Lee sebelumnya sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Kala di pra-peradilan, polisi mengatakan kasus Richard Lee tetap lanjut di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Bahwa ditolak, ya kami sampaikan gugatan pra-peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasus Richard Lee berawal dari laporan influencer Samira Farahnas atau dikenal dengan dokter detektif atau Doktif. Dalam laporannya, Richard Lee diduga melakukan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Richard Lee selain sebagai pengusaha produk kecantikan, juga dikenal sebagai seorang kreator konten. Tercatat ada sekitar 5,9 juta pengikut dalam channel YouTube yang dikelolanya. Tim Liputan, Kompas TV. Ini bukan cuma kenyang, juga glowing ya. Kita tinjau proses pemeriksaan terhadap Richard Lee hari ini di Mapolda Metro Jaya lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Feriska Immanuel. Tampaknya masih ada pemeriksaan berlangsung sampai dengan saat ini ya Jona. Sejauh mana pemeriksaan yang berlangsung? Ya Tifal, kalau kita merunut tadi, Dr. Richard Lee masuk ke ruang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.21. Sekarang jam saya masuki pukul 16.11, jadi kurang lebih sudah 6 jam dan masih berada di dalam. Jadi proses yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk pemeriksaan dan statusnya sudah sebagai tersangka, di mana penyidik tentu saja akan mendalami beberapa catatan penting, mengingat kalau kita lihat adanya dugaan, tidak hanya dugaan terkait dengan kesehatan, tapi juga adanya hak konsumen. Dan itu saja menjadi satu hal yang cukup penting untuk penyidik untuk bisa mengetahui. Seperti ketahui bahwa kasus ini sebenarnya bergulir cukup lama, di mana adanya temuan dari Doktif atau dokter detektif, di mana ditemukan adanya beberapa produk kecantikan yang dikeluarkan oleh Dr. Richard Lee ini ternyata diklaim ada bermasalah dengan izin Badan POM. Nah, inilah yang menjadi alasan
mengapa keduanya bisa berseteru. Dan terkait dengan adanya hal ini, tadi sebelum masuk ke dalam, khususnya ke ruang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, tadi Dr. Richard Lee kepada awak media menekankan bahwa nanti akan membuka seluas-luasnya terkait dengan data dan juga adanya keabsahan data. Dan tadi juga Dr. Richard Lee juga mengatakan bahwa seluruh produk yang dikeluarkan olehnya itu adalah sudah legal dan juga sudah memiliki data dari Badan POM. Nah, ini menandakan bahwa secara uji klinis pun seharusnya ini sudah tidak ada masalah khususnya dari aspek atau sisi kesehatan. Namun tentu saja ini masih menunggu hasil resmi dari pihak penyidik terkait dengan apa saja temuannya atau mungkin beberapa pertanyaan yang ditanyakan penyidik khususnya untuk mendalami kasus ini. Tapi yang pasti terkait dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan kita akan mengetahui sebenarnya apa poin-poin yang sebenarnya didalami oleh penyidik. Apakah akan fokus kepada mungkin dari Badan POM-nya atau mungkin hal-hal lain yang tentu saja akan menjadi pendalaman yang dilakukan khususnya dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kita akan menunggu, mungkin beberapa saat lagi nanti akan keluar dan Dr. Richard Lee akan memberikan pernyataan terkait dengan apa inti atau fokus dari pemeriksaan penyidik. Tifal. Jona Hamonangan dan Feriska Immanuel melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih.